Dan malah saya sering bolos terus terang waktu SMA bersama-sama dengan Resto Sindu dengan Yudo Panik. Ini kami sengaja bolos untuk pergi ke Jogja. Saya hampir tidak pernah percaya juga pada diri saya sendiri. Kok harus saya? Kenapa saya kok bisa seperti ini? Sebelumnya saya banyak belajar kepada orang-orang politik. Saya mendapat gambaran betapa kejamnya kadang-kadang harus sebagai orang politik itu. Pemirsa, kita masih di Bali Blow, Bali berbicara, Bali bersuara dari Bali untuk Indonesia. Kita akan mengulik tentang sukses story ya. Narasumber kita, Bapak Gusti Ngurah Hartonegara, sudah dikenal sejak tahun 70-an sebagai aktivis kampus, kemudian tugas belajar ke luar negeri, kemudian aktif di dunia seni, teater dan puisi, angkatan sastrawan Resto Sindu, Yudo Panik, Abu Bakar dan lain-lain. Kemudian tahun 80-an ketua KNPI, kemudian banyak lagi aktivitasnya. Akhirnya di usianya 77 tahun masih mengabdi, dipercaya sebagai yayasan Universitas PGRI Mahadewa yang ikut didirikan. Selengkapnya kita dengar saja penjelasan langsung itu sejak aktivitas SMA sampai sekarang. Silakan. Ya, jadi di bidang pendidikan ini sebetulnya basic saya adalah SMA Negeri bagian A. Jadi waktu itu ada 3 jurusan. SMA bagian A itu jurusan sastra, jurusan bagian B itu ilmu pasti, bagian C itu ekonomi. Hanya ada 3. Ya, saya sebetulnya niat waktu itu adalah bagaimana caranya supaya bisa menjadi seniman, kan itu cita-citanya awalnya itu jadi seniman. Karena itu pergaulan saya adalah sehari-harinya tidurnya di Tanjung Bungka, itu tempat seniman Bambang Sugeng, Rusli, Haidir, itu pelukis-pelukis di situ. Sehingga dari rumah saya sering 3 hari tidak pulang. Nah, melihat kondisi ini dan malah saya sering bolos terus terang waktu SMA bersama-sama dengan Resto Sindu dengan Yudo Panik. Ini kami sengaja bolos untuk pergi ke Jogja biar bisa ketemu dengan Kirjo Mulyo, ketemu dengan Motinggo Buse dan N. Hadini. Nah, ini tentu itu keinginan. Tapi orang tua lalu khawatir rupanya melihat anaknya yang tidak menentu ini. Walaupun saya tidak berdasarkan pendidikan, akhirnya saya dimintakan pekerjaan sebagai guru di SMP. Nah, menjadi guru dengan menjadi seniman ini bedanya sangat beda. Tapi akhirnya ya jatuh cintanya juga kepada pendidikan juga. Jadi dua-dua, jadi seolah-olah saya punya pacar seni, pacar juga pendidikan. Kedua-duanya saya lakoni dengan baik. Karena di bidang seni saya ya berhasil membuat beberapa puisi, beberapa novel, juga tulisan-tulisan yang lain. Bahkan karena kehidupan saya tahun 60-an itu penuh dengan kegiatan sastra, jadi seorang kandidat doktor yang sekarang sudah jadi profesor, Bapak Profesor Dr. Dharma Putra, dosen di Fakultas Sastra sekarang, itu menjadikan saya sebagai narasumber. Ternyata beliau itu karangannya karangan-karangan saya itu terdokumentir dengan baik karena beliau kan menguasai IT. Jadi apa yang saya tulis tahun-tahun 60-an itu semua ada di situ. Dan akhirnya dengan menjadikan saya salah satu sumber yang membahas tentang kehidupan sastra pada zaman tahun 60-an, beliau berhasil menjadi doktor, menjadi profesor. Bahkan karangan saya itu, novel saya itu, lalu sempat katanya dikonsultasikan di Australia dengan profesornya, malah
tertarik karena apa yang saya ceritakan itu mencerminkan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ya. Nah, begitu tertariknya itu sampai kemudian ada tamu dari Jepang, 5 buah puisi saya sampai diterjemahkan di Jepang. Berarti itu menyesal gagal jadi seniman atau bersyukur? Ya, saya tidak ada yang menyesal. Jadi dua-duanya saya perlakukan sama. Jadi di bidang seni saya terus menempuh jalan itu dan terbukti ya dalam lomba-lomba deklamasi waktu itu belum ada poetry reading. Itu saya selalu bertarung dengan Putu Wijaya. Putu Wijaya SMA di Singaraja, saya SMA di sini. Kami kalau tidak Putu Wijaya yang nomor 1, saya nomor 2. Kalau saya nomor 1, dia nomor 2. Itu begitu. Jadi ya karena itu cintanya itu ya saya tekuni itu. Jadi terus melangkah. Tapi cita-cita jadi seniman ini kan gagal berarti. Nggak gagal. Nggak gagal. Karena nyatanya saya sampai sekarang masih produktif menulis. Oke. Jadi ada kumpulan puisi saya punya. Oke. Ada. Ya itu dakoni itu di Oke. bidang seni. Tuh Haji, gimana ceritanya terus terpilih jadi ketua KNPI? Berarti kan dari seni ke politik. Gimana? Coba ceritakan. Enggak. Jangan dibayangkan KNPI itu politik. Tahun Karena berapa itu nih Kak? Tahun 1980 berapa nih? Ketua KNPI Bali? Tahun 82 82. sampai 85. Iya. Itu Ya, tidak jadi KNPI saya lakoni itu juga seperti air mengalir. Jadi pertama kali ada pemilihan, saya dipercaya di seksi. Ada musda kedua, saya dipercaya di sekretaris. Musda ketiga, saya menjadi sebagai ketua. Musda keempat, saya malah menjadi sekretaris penasehat, yang ketuanya Pak Gubernur. Ini saya lakoni dengan cinta tentunya. Karena bagaimanapun pergaulan pemuda itu, dan itu banyak manfaatnya juga. Jadi mungkin saya satu-satunya ketua KNPI yang pernah diundang untuk menghadiri sidang umum MPR itu juga, dan dibawa keliling keliling Malaysia juga ke beberapa negara-negara ASEAN, dan juga karena jadi ketua KNPI itu saya sempat mengikuti pendidikan ketahanan nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas. Di situ saya bergaul dengan orang-orang tokoh seperti Aulia Rahman, Tio Sambuaga, siapa lagi, Akbar Tanjung, Fahmi Idris itu saingan saya waktu di penataran itu. Jadi dia dapat nomor 1, saya dapat nomor 5. Jadi masuk 10 besar. Jadi saya kan dengan itu ada rasa cinta, ikhlas, akhirnya jalannya juga lancar. Jadi sampai akhirnya di usia 77 tahun masih 77. aktif. 77 tahun masih aktif. Ini penting bagi kaum milenial ya, bahwa berkarya itu mestinya tidak kenal usia. Belajar berkarya kenal usia. Ini Niki, apakah suatu kebetulan, nasib, atau perjuangan Niki? Tiga-tiganya. Jadi tentu kita tidak bisa berserah kepada nasib, tapi harus perjuangan. Tapi perjuangan juga itu harus ada kepercayaan dari keluarga. Sebab saya kan menempuh pendidikan itu justru sesudah berkeluarga. Jadi itulah satu dan kebetulan juga kepercayaan. Jadi saya tidak mengerti juga kenapa saya bisa menjadi Dewan Pertimbangan Hadiah Seni yang menentukan seniman-seniman di Indonesia untuk mendapat hadiah seni dari Departemen Pendidikan. Itu justru saya waktu itu mewakili Bali terpilih. Akhirnya saya tanya-tanya juga kenapa. Ya karena nasib juga. Saya kebetulan skripsi saya memilih tentang wayang. Akhirnya karena ini masih langka waktu itu, wayang ini sampai ke Jakarta rupanya, sehingga banyak ahli-ahli asing itu kalau dia studi tentang wayang, saya menjadi counterpartnya. Jadi
nasib kan jadinya itu. Jadi ketika dia menerbitkan buku, nama-nama saya tertulis. Nah ini mungkin terbaca. Akhirnya saya dipercaya juga menjadi anggota dari Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Bapak Budiarjo, Menteri Penerangan waktu ya? itu. Nah ini semua jalan. Akhirnya saya bisa berkembang terus dan akhirnya ya itulah di bidang seni saya kira sudah merupakan satu prestasi juga karena pada satu saat saya justru mendapat penunjukan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta untuk memimpin rombongan kesenian Bali menuju ke Kobe, Jepang untuk ikut di situ ada parade tiap tahun itu Midosuji Parade namanya. Jadi parade Midosuji itu satu hal secara logika juga tidak masuk akal. Karena waktu itu saya adalah pegawai pejabat di bidang Museum Sejarah Purbakala. Ini kan harusnya porsinya orang kesenian. Tapi kok nama saya yang turun untuk mengantar ini. Ya itu kan, itu nasib barangkali. Nasib juga nih. Ya, saya kira pengalaman panjang jam terbang tinggi niki penting untuk kaum milenial yang sedang merintis karir nih. Boleh dikasihkan tip untuk pemirsa kaum milenial yang sedang merintis karir niki? Apa kunci dari karir itu aja yang tidak pernah putus itu sampai? Boleh dikasih tips sama pemirsa kaum milenial? Ya, kalau saya tidak pakai kunci sebetulnya. Saya hanya melakoni apa yang menurut saya itu sudah sesuai, saya kerjakan. Lalu ini banyak tergantung juga tentu kepada relasi. Ya, jadi Pergaulan. ya, saya hampir tidak pernah percaya juga pada diri saya sendiri. Kok harus saya? Kenapa saya kok bisa seperti ini? Itu Nasib berarti? ya Nasib berarti ini kan? langsung. Nasib berarti nasib kita. Ya ada pertanyaan dalam mana. Tapi kalau saya melihat, ini mungkin saya banyak dibekali sama orang tua saya. Oleh orang tua saya, pokoknya kamu berbuat, ayah sering menolong orang, kamu pasti akan ada yang menolong. Entah siapa, walaupun bukan yang ayah tolong. Itu kunci yang saya pakai. Dan ini terbukti. Ketika saya pertama kali harus tahu Jakarta, karena berangkat ke luar negeri, saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Tapi modal saya adalah, waktu itu saya hanya bawa kartu anggota sebagai pengurus GSNI di sini. Iya. Ternyata di situ saya ketemu juga dengan orang yang membantu saya sampai saya berangkat. Ya, kebetulan nasib. Kemudian ini yang menarik, dulu persepsi atau asumsi masyarakat kalau orang sudah ketua KNPI, pasti ini loncatannya ke politik. DPRD atau MPR atau DPR kan kan? Ya. Kemudian saya pernah dengar Tuh Haji menolak menjadi ketua Gerindra ya sejak awal ya. Ya. Boleh ceritakan kenapa tidak kesannya tidak tertarik politik? Silakan. Ya. Jadi itulah nasib lagi. Jadi ketika saya terpilih jadi ketua KNPI, sebelumnya saya banyak belajar kepada orang-orang politik. Saya mendapat gambaran betapa kejamnya kadang-kadang harus sebagai orang politik itu. Karena saya diberi gambaran oleh salah seorang tokoh partai, mengapa beliau melakukan ini, mengapa beliau melakukan itu. Ternyata semua itu diskenario oleh beliau sendiri. Jadi umpamanya ketika pidato, ternyata ada keributan, lalu beliau dengan gagah berdiri. Tenang, itu pekerjaan dari musuh-musuh kita. Jangan takut. Saya tanya, kok berani begitu? Kalau betul digerebek gimana? Ya kan saya yang nyuruh melepas binatang itu. Itu, sudah itu. Pak, kok berani sekali jalan dari sini ke situ? Padahal itu daerah basis lawan Pak. Ternyata beliau bilang, sebelumnya saya sudah lepas orang-orang saya untuk mengamankan. Wah, kalau begitu berat juga jadi orang politik, pikir saya. Jadi karena penugasan saja, saya sebagai ketua KNPI, dalam 2 periode pemilu saya ditunjuk
jadi calon anggota DPR. Tapi saya tidak betul-betul memang tidak minat itu karena takut dengan permainan politik itu, saya takut terus terang. Takut Bahkan atau tidak ketika suka? Partai Gerindra pertama kali berdiri, karena saya dilihat sudah pensiun waktu itu, saya mendapat mandat untuk mendirikan Partai Gerindra di Bali. Tapi itu tidak saya lakukan, dan kebetulan adik saya yang juga minat di bidang politik, ya saya suruh dia yang jalan. Jadi terbukalah pintu Gerindra seperti sekarang ini, yang ketuanya pertama kali itulah adik kandung saya sendiri. Oke. Tapi umumnya tokoh sekaliber Tuh Haji ini kebanyakan dari kita lihat ke politik gitu. Kalau toh tidak berpolitik kan Tuh Haji punya teman-teman Bali yang akhirnya terjun ke politik tingkat nasional. Tapi kelihatan mereka tidak maksimal untuk memperjuangkan kepentingan atau posisi Bali untuk kepentingan nasional. Menurut Tuh Haji sudah maksimal nggak mereka berjuang itu? Kok kesannya suara Bali tidak begitu bergaung tuh di Senayan sana? Ya, itu kan kembali kepada yang bersangkutan. Tentu ada pertimbangan kita karena sebagai penonton dari luar bisa saja menafsirkan, oh mungkin dia begini, oh mungkin. Sebab kan begitu kita masuk, apalagi jadi anggota terhormat, itu kan harus menjalankan garis partai. Nah mungkin di situ anunya. Sebab, nah seperti Yudo Panik ini umpamanya, Pernah jadi anggota DPRD? pernah jadi anggota DPR RI. Kecewa? Dia justru ngeledeknya itu. Saya karena waktu itu kan masih sedikit anggotanya, dia jadi saya memang minoritas, tapi untuk tampil menyampaikan pemandangan umum di DPR RI, saya sudah sempat 2 kali. Kalau teman-teman yang dari partai lain belum pernah tampil, ya karena banyak kan itu juga. Itu anunya itu, jadi di situ. Malah saya diledek sama Yudo Panik, dia pensiun, berhenti jadi anggota DPR. Gaji hiu sebagai pegawai negeri berapa? Saya pensiun, saya sebagai anggota DPR RI sekian. Itu kan. Dari segi itu barangkali menggiurkan, tapi saya karena sudah itulah terjun ke pendidikan, sudah itu saya pegawai negeri, ya saya harus memilih tentu. Tidak siap untuk melepas pegawai negeri saya gitu. Haji, yang terakhir ya, dia ingin dalam perjalanan hidup karir yang hampir tidak putus ini, adakah hal yang belum Tuh Haji capai, yang ingin dicapai, atau sudah cukup? Ada nggak yang ingin diperjuangkan, yang ingin dibuat untuk kontribusi bangsa ini? Ya tentu ini sekarang saya dengan umur sudah juga harus menyadari masih terpakai di KONI, lalu saya juga di kampus ini, bahkan di kepengurusan kampus juga saya ikut sebagai pembina dari APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 8. Sudah itu juga di dalam berbagai kegiatan saya masih tentu apa yang bisa saya sumbangkan, tentu saya lakukan itu selama masih ada kemampuan, dan ini semua lakukan dengan keikhlasan tentunya. Itu adanya. Pemirsa, demikian bincang kita dengan Ketua Yayasan Universitas Mahadewa, Dr. Andes Igustin Bagus Artanegara SH, topik olahraga dan karakter bangsa, peran kampus terhadap pengembangan olahraga nasional. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semangat Bali. Semangat. Swastiastu.